Halo para pemburu film, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, di sini aku buat sequel dari film Goosebumps yang pertama, yaitu berjudul Goosebumps Haunted Halloween 2018. Sequel film ini merupakan cerita baru dan hampir tidak berhubungan dengan film pertamanya, dengan karakter yang baru dan petualangan baru. Di film ini ada dua anak yang menemukan rumah kosong tua yang ditinggalkan oleh Stein. Dari rumah itulah awal mula kisah horor mereka akan dimulai. Ditambah di kota itu akan mengadakan Halloween. Bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Dan apakah yang akan terjadi kepada mereka? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali di sebuah kota kecil Warden Clive, New York yang akan merayakan Halloween. Seorang gadis yang bernama Sarah Quinn, dirinya tengah mengerjakan tugas untuk masuk universitas. Namun Sarah kedatangan pacarnya bernama Taylor Mitchell yang datang secara diam-diam untuk menemui Sarah. Saat mereka hendak berciuman, ibu Sarah yang bernama Katie bersama adiknya Sonny dengan segera memergoki mereka. Lantas Taylor langsung disuruh pulang. Keesokan paginya di saat mereka bersiap-siap untuk memulai aktivitas, bocah bernama Sam bersama ayahnya datang berkunjung. Ayahnya mencoba untuk menitipkan Sam karena dirinya hendak pergi bekerja keluar kota. Bocah yang bernama Sam ini adalah teman dari Sonny. Keluarga ini memiliki tetangga bernama Mr. Chu. Mr. Chu sangat antusias untuk menyambut hari Halloween. Maka dari itu, dengan semangat ia tengah mendekorasi properti yang akan dipersiapkan untuk saat hari Halloween tiba. Di sekolah karena penampilannya, Sonny dan Sam selalu diganggu oleh siswa lain. Seorang siswa bernama Tommy dan kedua temannya menganggap mereka adalah anak yang lemah. Karena hal itu mereka selalu mengganggunya. Sementara Sarah menunggu masuk ke universitas, ia bekerja sebagai admin. Sarah yang tengah bekerja, Tyler datang kembali untuk menemuinya. Ia berniat untuk mengajak Sarah kencan ke pesta. Namun sayangnya Sarah tidak bisa untuk ikut karena ia ditugaskan ibunya untuk menjaga adiknya sepanjang minggu. Karena ibu mereka bekerja sebagai perawat di rumah sakit sehingga menyebabkannya harus lembur. Sonny dan Sam selain kewajibannya untuk bersekolah, mereka berdua akan memulai bisnis pembersihan sampah. Dan untuk melancarkan bisnisnya itu, mereka mempromosikannya di papan pengumuman sekolah serta di tempat lain. Mereka melakukan itu untuk mendapat uang jajan tambahan. Setelah pulang sekolah ketika sedang mengukir labu, Sam mendapatkan panggilan dari seseorang, dan ternyata itu adalah tugas pertama mereka untuk membersihkan rumah kosong. Sore itu juga mereka berdua dengan segera pergi ke rumah kosong. Sesampainya di tempat, rumah itu begitu menyeramkan. Akhirnya mereka mulai membersihkan rumah kosong itu, namun tanpa disengaja, Sonny menemukan ruangan rahasia di balik tempat pembakaran cerobong asap. Di ruangan itu terdapat sebuah peti, di mana di dalam peti itu terdapat sebuah buku yang telah terkunci. Mereka yang penasaran mencoba untuk membukanya, dan terlihat hanya buku cerita biasa. Lantas mereka yang tidak tahu apa-apa kembali melanjutkan untuk mengumpulkan barang. Namun mereka dikagetkan oleh sebuah boneka yang secara tiba-tiba muncul berada di peti itu, dan di saku boneka terdapat identitas nama Slappy, serta di balik kertas terdapat sebuah mantra dan mereka membaca tanpa ragu. Mereka menganggap Slappy hanya boneka biasa. Setelah selesai dengan pekerjaannya, mereka segera pulang serta membawa Slappy. Namun saat hendak keluar rumah kosong itu, lagi-lagi Tommy datang bersama temannya untuk mengganggu mereka. Karena di sekolah selalu ada guru yang membela Sonny dan Sam, kali ini Tommy leluasa untuk mengganggu mereka. Tommy memalak mereka dengan mengambil baju serta beberapa barang yang telah dikumpulkan, termasuk juga mengambil Slappy. Dari film pertamanya kalian tahu lah ya Slappy itu siapa. Diam-diam Slappy membela Tommy dan Sam. Dengan kemampuannya ia mengerjai Tommy dengan melorotkan celananya. Kesempatan itu mereka gunakan untuk kabur dan membawa Slappy yang Tommy jatuhkan. Di malam hari untuk mempersiapkan diri agar lancar mempresentasikan tugas sekolahnya nanti, Sonny dengan proyek sainsnya yaitu sebuah versi miniatur dari Nikola Tesla Warden Clive Menara. Ia hendak berlatih untuk beberapa saat, namun sayangnya proyeknya telah gagal. Di saat merasa kesal dirinya dikagetkan oleh Slappy yang tiba-tiba hidup. Melihat hal tersebut untuk memastikan dirinya tidak benar-benar gila, Sonny memanggil Sam untuk memastikannya bersama.
Slappy kemudian mengungkapkan bahwa mereka berdualah yang telah menghidupkannya. Dan Slappy juga mengungkapkan bahwa yang telah mengerjai Tommy dan teman-temannya adalah ulah Slappy juga untuk menyelamatkan Sonny dan Sam. Karena di sini mereka berdua masih kurang percaya, Slappy langsung menunjukkan sihirnya untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah anak itu. Dan akhirnya Sonny dan Sam kini telah percaya. Setelah kejadian itu, Slappy menjadi akrab dengan Sonny dan Sam sehingga mereka bermain game bersama. Di saat yang bersamaan, Sarah yang sedang melihat foto Tyler bersama teman-temannya memutuskan untuk datang. Ia mengabaikan perintah dari ibunya untuk menjaga Sonny di rumah. Ia lebih memilih untuk pergi kencan bersama Tyler ketimbang menjaga Sonny di rumah. Dan malam itu juga Sarah bergegas pergi ke pesta. Sesampainya di tempat tujuan, Sarah melihat Tyler yang asik berjoget. Namun hal yang tak terduga, gadis lain datang menghampiri Tyler lalu mereka berdua berciuman. Sarah yang sakit hati melihat hal tersebut memilih untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sarah mengeluh kepada mereka bahwa ia tidak baik-baik saja. Slappy yang mendengar hal itu telah memiliki rencana jahat. Keesokan harinya, aktivitas Sarah seperti biasa. Di pagi itu, Sarah akan memulai pekerjaannya. Namun secara tidak sengaja, ia menemukan Slappy di dalam tasnya. Sarah berpikir bahwa Sonny lah yang memasukkan boneka itu ke dalam tas. Di saat bersamaan, Tyler datang menghampirinya untuk mengajak ngobrol. Namun Sarah yang masih sakit hati meninggalkan Tyler begitu saja. Bahwa yang diketahui, Slappy sengaja ikut bersama Sarah untuk mencari tahu seseorang yang telah membuat Sarah mengeluh. Slappy kini mengetahui orang itu adalah Tyler. Lantas ia akan membalas Tyler karena ia sudah membuat Sarah sakit hati. Setelah mengetahui seseorang yang bernama Tyler, lantas Slappy dengan segera datang menghampiri Tyler untuk mencelakainya. Sudah berada dengan Tyler, Slappy yang memang boneka jahat dengan senang menjatuhkan Tyler dari tangga, sampai membuat Tyler patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit. Alasan Slappy mau melakukan ini karena Slappy memang menganggap Sarah, Sonny, dan Sam serta Katie adalah keluarganya. Sehingga jika ada yang berani menyakiti keluarganya, maka Slappy akan bertindak membalasnya. Lanjut. Di tempat lain, hari di mana untuk mempresentasikan tugas sekolahnya telah tiba. Di kelas, Sonny tengah mempresentasikan proyeksinya itu di depan para siswa. Awal presentasi berjalan lancar dan berhasil. Namun selang beberapa saat, proyek itu menjadi berantakan dan membuat kacau di kelas. Sonny yang tidak mengetahuinya mengapa hal itu bisa terjadi. Yang diketahui, hal ini disebabkan oleh Slappy yang telah menyabotase proyek Sonny saat mereka semua sedang tidur. Lanjut. Setelah peristiwa kecelakaan Tyler, ia sempat mengatakan pernyataan bahwa yang mencelakainya adalah sebuah boneka yang dibawa oleh Sarah. Sarah yang curiga menanyakan hal ini kepada Sonny dan Sam. Akhirnya mereka menceritakan sesungguhnya bahwa boneka itu telah hidup. Setelah menceritakan kecelakaan Tyler kepada mereka, pada akhirnya mereka bertiga meyakini bahwa Slappy adalah boneka yang jahat. Lalu mereka bertiga akhirnya dengan cepat segera mencari Slappy. Namun tak disangka, ternyata Slappy sudah berada di rumah bersama ibu mereka. Awal menemukan Slappy terdapat kertas yang bertuliskan mantra. Sonny yakin bahwa mantra itulah yang menghidupkan Slappy. Sonny juga yakin mantra itu bisa untuk mematikan Slappy. Alhasil ia membacakan mantra itu 2 kali kepada Slappy agar dia mati. Namun ternyata mantra itu tidak berpengaruh sama sekali. Slappy yang masih hidup akhirnya ia kecewa kepada mereka. Dengan caranya sendiri, akhirnya mereka bertiga berhasil menangkap Slappy. Mereka memasukkan Slappy ke dalam koper dan menguncinya. Saat itu juga mereka bergegas pergi ke danau untuk membuang Slappy. Namun tak disangka-sangka lagi, Slappy berhasil kembali dan meneror mereka. Di perjalanan pulang mereka dikagetkan oleh Slappy yang tiba-tiba muncul di kaca mobil depan mereka. Mereka yang kaget dengan cepat segera mendorong Slappy jatuh ke dalam jurang. Alhasil mereka berhasil membuat Slappy tak kembali. Setelah peristiwa itu, hari Halloween pun tiba. Warga di kota itu sangat bahagia untuk merayakannya. Seperti Halloween pada umumnya, anak-anak datang ke setiap rumah untuk meminta permen. Tetangga Sonny, Mr. Chu, terlihat hasil dekorasi tema tentang Halloween-nya sangat keren. Tak heran banyak anak-anak datang mengunjungi rumah untuk bermain-main sekaligus meminta permen. Sementara mereka bertiga di hari Halloween tidak ikut merayakannya. Mereka yang penasaran lebih memutuskan untuk mencari tahu tentang Slappy dan mengapa Slappy bisa hidup, melalui artikel online tentang peristiwa yang terjadi di Madison, Delaware.
Di situ terungkap bahwa pada waktu yang lalu terdapat sebuah kejadian yang sama, di mana sebuah sekolah telah hancur disebabkan oleh beberapa monster yang nyata. Monster itu berasal dari buku cerita terkenal bernama Goosebumps. Ya, tentu saja di balik Goosebumps itu adalah seseorang yang bernama R.L. Stine, sang pencipta. Pada akhirnya mereka mengetahui yang menciptakan Slappy adalah R.L. Stine, dan Slappy ternyata berasal dari buku cerita manuskrip Goosebumps yang tidak diterbitkan berjudul Halloween Berhantu, yang mereka temukan di rumah kosong. Kisah boneka iblis yang berambisi menciptakan keluarganya sendiri dengan menghidupkan Halloween. Tanpa pikir panjang, mereka segera menghubungi R.L. Stine untuk mendapatkan solusi. Dan saat ini, setelah apa yang dialami Stine, ia sekarang tinggal di sebuah kabin di hutan. Mendengar pesan mereka, Stine bergegas berangkat ke Wardenclyffe. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Sarah meminta buku itu kepada Sonny. Namun Sonny mengingat bahwa ketika ia sedang diganggu oleh Tommy, Tommy telah mengambil buku itu. Dengan segera mereka bergegas pergi menghampiri Tommy. Di tempat lain, Slappy sudah berada di sebuah toko. Lalu ia menggunakan sihirnya untuk menghidupkan kostum Goosebumps dan dekorasi Halloween dengan mantra ajaibnya. Sedikit info, mantra ajaib itu hanya bisa menghidupkan saja. Oke, lanjut. Dia juga menggunakan topeng untuk mengubah seorang karyawan bernama Walter menjadi raksasa bungkuk. Agar menyempurnakan Halloween berhantu, Slappy melakukan perjalanan ke Menara Tesla. Dengan menara itu, Slappy akan memancarkan energi sihirnya di kota tersebut. Seketika semua dekorasi Halloween kota menjadi hidup. Kini Halloween berhantu yang Slappy inginkan menjadi kenyataan. Sementara itu, Sarah, Sonny, dan Sam berhasil menemui Tommy. Mereka langsung meminta Tommy untuk mengembalikan bukunya. Namun Tommy menjelaskan bahwa buku itu tidak bersama dia, buku itu berada di rumahnya. Seketika tiba-tiba muncul penyihir yang kini berada di hadapan Tommy. Dengan sekejap langsung membawa Tommy dan teman-temannya pergi. Melihat kejadian itu, mereka langsung bergegas mengambil kembali buku itu di rumah Tommy, supaya bisa cepat menghentikan Slappy sebelum Slappy berulah lebih parah. Sesampainya di rumah Tommy, mereka pun berhasil mendapatkan bukunya. Tak lama setelah itu, permen yang awalnya Sam makan ternyata telah hidup dan menjadi monster permen. Akhirnya mereka berkelahi. Dan tanpa disengaja, Sonny menjatuhkan bukunya yang membuat buku itu terbuka lalu menghisap monsternya. Sonny yang mengetahui hal itu bahwa bukunya dapat mengurung monster di dalamnya. Sonny langsung menghisap monster permen yang telah memakan Sam dan monster lain yang menyerangnya. Setelah kejadian itu, mereka memberitahukan kepada Sarah bahwa buku itu bisa menyelamatkan mereka. Lalu mereka membaca buku tersebut supaya bisa tahu bagaimana menghentikannya. Ternyata balas dendam untuk menghidupkan Halloween itu tidak cukup. Karena Slappy ingin lebih dari sekedar keluarga, Slappy ingin seorang ibu, dan lebih kagetnya ternyata manuskripnya itu belum selesai. Dengan firasat mereka mengetahui bahwa ibu mereka dalam bahaya, lantas mereka langsung bergegas menghampiri ibunya yang kini dalam incaran Slappy. Sesampainya di rumah, mereka melihat ibunya telah tergantung di pohon oleh jaring laba-laba dan kota itu pun mengalami kekacauan. Dengan segera mereka menyelamatkan ibunya, namun usaha mereka sia-sia karena Slappy sudah memerintahkan monster untuk mengambil buku itu dan membawa pergi ibu mereka. Mereka yang diserang monster dan terpojok diselamatkan oleh Mr. Chu. Di dalam rumah, agar mereka tidak diserang monster, mereka membuat rencana dengan membuat penyamaran monster untuk menjelajahi kota dan menuju Menara Tesla dengan aman. Di sisi lain, Stine yang sudah sampai di kota melihat semua monster berkeliaran. Dan setelah melihat Menara Tesla, Stine berpikir bahwa Slappy yang melakukan ini semua dan berada di sana juga. Dengan cepat, Stine pergi menuju Menara Tesla untuk menyelamatkannya. Mereka bertiga yang sudah sampai di Menara Tesla bertemu dengan Slappy dan Walter, lalu menemukan ibunya telah menjadi boneka sama seperti Slappy. My sweet little babies. Lalu Slappy pergi ke puncak menara, karena jika manuskrip itu dihancurkan di menara, maka keluarga Halloween-nya akan bertahan selamanya. Sonny dan Sam mencari cara untuk merusak menara tersebut, sedangkan Sarah melawan Slappy. Sesampainya di puncak menara, Sarah menarik kakinya Slappy hingga terjatuh, dan ia mendapatkan bukunya. Namun saat akan menghisap Slappy, buku itu tidak bisa dibuka. Di saat yang mendesak dan banyak serangan dari monster, Sarah membuat kesepakatan, yaitu dengan Sarah mengembalikan bukunya ke Slappy, dan Slappy mengembalikan ibunya ke Sarah. Slappy pun menyetujuinya, namun Sarah ternyata di sini agak licik.
ia mengganti buku tersebut dengan buku lain yang ia buat sebelumnya. Sehingga membuat Slappy lengah, Sarah dengan cekatan mengalahkan Slappy dengan menendangnya ke kumparan listrik di atas menara, yang meledakannya ke langit. Ternyata Sonny dan Sam yang berusaha merusak menara itu akhirnya berhasil. Menggunakan kesempatan yang ada, Sarah langsung membuka buku itu dan menggabungkannya dengan energi reaktor untuk menghisap semua monster lain ke dalam manuskrip Halloween berhantu, serta mengembalikan Katie dan Walter menjadi manusia kembali. Setelah mereka berhasil meredakan kekacauan dan kota menjadi aman kembali, tak lama kemudian Stein tiba, lalu Sarah memberikan bukunya kepada Stein. Dan Stein memberi selamat kepada anak-anak karena telah mengalahkan monster, serta memberikan saran kepada Sarah untuk menulis esainya yang Sarah ketahui saja. Beberapa waktu kemudian, keadaan sudah membaik seperti semula. Kini Katie dan Walter mulai berkencan. Lalu Sonny memenangkan pameran sains. Dan Sarah mendapat email yang mengatakan bahwa dia diterima di Universitas Columbia. Di kediaman Stein, ia berhasil menyelesaikan akhir cerita dari buku Halloween berhantu, dan menaruhnya di ruangan tersembunyi yang terdapat banyak buku ciptaannya. Namun tiba-tiba Slappy muncul. Stein yang heran mengapa Slappy tidak terhisap. Karena sebenarnya Slappy telah menulis cerita sendiri saat pergi, di mana Stein adalah karakter utamanya, sehingga ia tidak dapat terhisap. Lalu Slappy kemudian membuka manuskripnya, menghisap Stein ke dalam. Cerita pun selesai. Itulah alur cerita film Goosebumps Haunted Halloween. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!